Gitu loh. Kagak mau mengalah-mengalah begitu. Apa kurang edukasi, Bro Aldo apa gimana? Ya emang begitulah ya Kristen di Indonesia. Kalau dari kecil emang diajarinnya salah, karena Hmm. mereka kan masuk sekolah minggu itu masih usia mulai dari 3 tahun, 4 tahun itu udah mulai di ini kan, diajar tentang Alkitab itu di aliran mereka masing-masing. Nah, mayoritas Kristenan di Indonesia itu pakainya LAI karena LAI itu yang pertama kali berdiri kan sebagai lembaga penerjemah di Indonesia. Itu Betul. puluhan tahun sendiri dan itu menerjemahkan dengan aturannya sendiri ya, dengan definisi yang dia buat sendiri sehingga ini banyak yang jadi korban gitu. Kalau Betul. mereka kalau LA itu baru berdiri misalnya ya 2 tahun 3 tahun, terus ada banyak kompetitornya yang melakukan hal yang sama, saya pikir hal yang mudah untuk mengedukasi. Contoh, contoh aja masih sering mempergunakan kata Allah bukan pada tempatnya begitu. Gitu. Seperti di itu loh, Romo langsung ke topik aja ya. Di yang sering kita bahas di Yohanes 1. Kan nggak semesti begitu terjemahannya ya. Betul ya Romo ya? Ayat apa? Yohanes 1 nomor 1 Ya milta alaha. tuh. Milta itu ada banyak pengertiannya di dalam bahasa Indonesia ya. Bisa dia sabda, bisa dia perwujudan, bisa dia meter ya. Bahasa Inggrisnya meter, kalau bahasa Indonesia apa saya lupa ya. Gitu. Jadi kalau diterjemahkan menjadi sabda Tuhan itu paling pas sebenarnya. Cuma lagi-lagi gini, umat Kristen di Indonesia sendiri ya, itu kalau bicara tentang naskah, naskah PB ya, itu terbagi dua. Ada yang meyakini itu semuanya dalam bahasa Yunani, ada yang meyakini seperti saya ini dalam bahasa Aramaik. Nah, kalau dari sini aja sumbernya aja berbeda, otomatis nanti pada saat mengajar gitu, itu akan ada perbedaan juga pengajarannya. Karena emang bahasa Yunani dan bahasa Aramaik itu bukan bahasa yang serumpun, berbeda. Ya itu dia. Kayak itu loh NHRK en hologos, kayak hologos en prostonteos begitu. Kenapa teosnya diterjemahkan ke menjadi kata Allah ya? Kan jauh banget ya apa ya maknanya ya. Mestinya kan teos itu diterjemahkan ke Tuhan gitu ya. Betul ya Romo ya? Iya, Theos itu Tuhan karena itu jabatan. Kalau Allah di dalam kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu kita bisa selidikin kok. Itu adalah nama. Betul. Jadi nggak mungkin Theos itu di dalam bahasa Arabnya jadi Allah, itu nggak mungkin. Kalau di dalam bahasa Arabnya itu menjadi ilah, Betul. itu yang pas. Gitu. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini menyerap banyak bahasa Arab, jadi bisa diterjemahkan juga menjadi ilah sebenarnya. Betul. Cuma ada beragam variasi di Indonesia, ada sembahan, ada Tuhan, ada ilah. Jadi tinggal dipilih berdasarkan diksi yang paling pas aja. Tuh, napiri dengerin kalau orang ngomong tuh dengerin. Jangan pelangak-pelongo aja lu. Saya baru aja buat ini Iya, gue beberapa kapan video. ngomongnya ini? Saya baru aja buat beberapa video yang Besok. menjelaskan tentang sinkretisme yang dilakukan oleh Kristen Arab. Ya, jadi patokan mayoritas orang Kristen di Indonesia yang masih menyembah-nyembah Allah ya, mereka kan pedomannya adalah LAI. LAI kalau kita tanyain adalah mengacu kepada Kristen Arab. Nah, ini yang membedakan penerjemah LAI sama semua penerjemah di seluruh dunia. Nggak ada yang patokannya itu Kristen Arab kecuali LAI ini gitu. Semuanya ini patokannya adalah naskah aslinya gitu yang mana atau pengajaran Yesuanya itu seperti apa. Jadi kalau
misalnya mau menerjemahkan Yunani ke Inggris, ya udah nggak usah belajar ke Kristen Arab mau bilang apa, mau menyembah siapa gitu, itu terserah Kristen Arab, kita harus hormati. Patokannya adalah bahasa di naskah aslinya, naskah yang mau diterjemahkan ke dalam bahasa negara mana gitu yang dituju. Ada 2 kompetensi bahasa itu yang harus dipahami gitu. Simple, sederhana. Kalau saya mau menerjemahkan misalnya dari Aramaik Inggris ke Indonesia, saya harus bisa 3 bahasa itu, ya. Aramaik Inggris, bahasa Indonesia. Terutama bahasa Indonesia gitu. Karena bahasa bahasa ini kan cuma satu. Ya. Nah, kalau LAI mau menerjemahkan misalnya Yunani ke Indonesia, acuannya Kristen Arab, Kristen Arab, Kristen Arab gitu. Jadi Kristen Arab itu sangat berpengaruh sekali ya pada saat mereka melakukan sinkretisme. Indonesia juga ikut-ikutan jadi korban. Ya itu dia Romo masalahnya ya, bahwa kalau mau menerjemah itu Yunani ke Indonesia ya nggak usah ke Arab-Araban lah, kan gitu. Kenapa nggak langsung aja Theos ya Tuhan, Apostolos ya utusan gitu. Kenapa ke Arab dulu baru balik ke Indonesia gitu? Ya lah, ini kok terlalu bergayanya gitu loh, gaya mematikan gitu. Maksudnya apa sih gitu loh? Kenapa nggak mau jujur terjemah? Jadi kasihan loh si Napiri ini korban, yang lainnya korban, udah salah Ya yang tanya aja ngotot ke gitu. LAI-nya langsung, nggak usah diskusi di sini. Tanya langsung ke LAI. Repot Emang LAI amat. emang LAI Saya punya udah kuping tanya ke LAI mendengarkan. ya. Tahun 2021 saya diskusi sama kepala penerjemahnya. Namanya Pak Anwar Chen ya. Jadi saya bilang gitu, kalau ini terjemahan LAI sebenarnya ini kurang pas kalau dibilang ini terjemahan bahasa Indonesia. Karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu ada tools ya yang secara seragam itu disepakati oleh penerjemah di Indonesia untuk ditaati. Yang pertama adalah KBBI sebagai kamus resmi di Indonesia. Yang kedua adalah pada saat itu saya bilang PUEBI, ya, Aturan Tata Bahasa Indonesia. Harus mengacu kepada 2 ini. Nah, kalau LAI membuat kamusnya sendiri, lalu membuat tata bahasanya sendiri, ya, dia nggak layak disebut bahasa Indonesia. Ya. Lebih pas kalau dibilang itu adalah bahasa komunitasnya LAI. Gitu. Nah, makanya dia bilang oke, itu makanya akan direvisi. Nah, kita bisa tahu kan, berapa bulan yang lalu kan muncul revisinya TB2. Nah, itu udah agak mendingan ya. Kalau saya perhatikan itu udah ada mendingan. Kalau itu benar-benar mengacu kepada 2 tools yang ini ya, yang tadi saya sudah sebut, itu nama Allah itu nggak akan ada. Nah, yang dihilangkan adalah Allah huruf kecilnya dulu, supaya nggak shock ini umat Kristen di Indonesia. Karena bukan cuma Alkitabnya, tapi khotbahnya, pengajaran, sampai lagu-lagu gereja itu banyak sembah-sembah Allah gitu. Nah, kalau di dalam Alkitabnya ini tiba-tiba hilang semua, mereka sendiri bisa shock gitu. Makanya saya yakin sih LAI ini cukup wise ya. Itu menghilangkannya itu sedikit-sedikit gitu. Pertama yang paling ini dulu krusial, karena Allah huruf kecil semua itu menurut definisinya LAI adalah berhala. Nah, ini bisa masuk ke dalam penistaan agama kalau saya lihat sih. Kalau ini terus dipertahankan. Makanya itu dihilangkan, diganti ilah sama mereka. Itu udah tindakan yang bagus. Tinggal kita lihat aja ke depan. Saya yakin sih ini bakal hilang lah gitu. Dan semakin banyak juga orang Kristen sih sebenarnya yang udah paham gitu. Kalau kita melihat data sejarah ya, secara fair, ini sejarawan ya, bukan rohaniawan. Kalau rohaniawan tuh nggak punya kompetensi dalam sejarah. Ya. Kalau kita lihat dari data sejarah, ya Allah itu adalah nama gitu, sebelum dan sesudah Islam lahir di abad 7. Jadi kita pastikan itu data sejarah itu benar-benar kita baca, kita telaah atau tidak gitu. Nah, kebanyakan umat Kristen kalau saya share data sejarah ini, mereka pura-pura nggak tahu. Jadi
bisa dibilang cacat logika di dalam berdiskusi. Oke, Cacat logika Romo tuh ada sebelum banyak. ya, Romo sebelum ke Bang Joma sama Ustadz Alif, setuju nggak nih kalau mereka nih mempergunakan istilah gini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gimana itu? Ya, sekali lagi itulah yang disebut sinkretisme gitu. Jadi saya menghormati ya ajaran aliran Kristen manapun gitu ya. Terserah mereka mau bilang hubal Allah, hubal Bapa, hubal Anak, hubal Roh Kudus juga nggak apa-apa. Zeus Bapa, Zeus Putra, Zeus Roh Kudus juga nggak apa-apa. Saya hormati gitu. Tapi saya akan mengkritisi juga kalau mereka bilang ya itu adalah terjemahan bahasa Indonesia gitu. Itu yang harus dikritisi. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini cuma satu, nggak ada bahasa Indonesia versi LAI atau versi gereja A, gereja B, nggak ada gitu. Kalau mereka mau jungkir balik nyembah Hubal, nyembah Zeus gitu, disangkut pautkan sama ajaran Yesua, kita harus hormati. Itu adalah produk ajaran mereka. Bang Joma ada tanggapan atau Ustadz Alif? Diskusi edukasi nih. Ustadz Alif, Bang Joma lagi makan mungkin. Ustadz Ya, Alif, saya aja mau nanya sama Romualdo Ustadz nih, Alif boleh kayaknya nggak? nggak standby ya. iya silakan. Lapiri, lu mau nanya apa? Persiapan mau Romualdo, Isya ini, maaf. Persiapan mau Isya bentar. Lapiri, lu mau nanya apa? Romualdo mau nanya, ya kalau Katolik tuh Alkitabnya pakai terbitan mana ya? Saya bukan Katolik ya Pak ya. Dia Jadi bukan Katolik. kalau Biarin, Katolik nggak di apa-apa. Indonesia ini agak berbeda sama Katolik di luar. Katolik di Indonesia ini udah melakukan tindakan yang bisa dibilang kesalahan fatal karena menyerahkan Wow. hasil terjemahan itu kepada LAI, di mana LAI para penerjemahnya itu bukan Katolik sebenarnya, tapi itu Protestan gitu. Oh. Jadi kalau Katolik di luar negeri ya, kok yang menjadi acuan mereka adalah Vulgata, PLPB di dalam bahasa Latin yang merupakan terjemahan dari Yunani Ah. gitu ya. Ini Bagus. patokan di luar negeri itu seperti itu yang ada di Vatikan. Nah, begitu masuk di Indonesia sempat mereka menerjemahkannya sendiri sampai berapa waktu, kemudian mereka serahkan ke LAI. Nah, jadinya nih kalau lihat PL-nya itu kan sama. Ya, naskah PL yang dipakai di Indonesia ya, mau Katolik atau Protestan, naskahnya itu baru muncul abad 10 gitu. Itu yang dibaca sama umat Kristen mayoritas di Indonesia. Setuju Romo. Ini nggak dipakai sama Yesua, nggak dipakai sama kekristenan awal tentunya, karena ini baru muncul di abad 10. Nah, Katolik ikut-ikutan gitu. Setuju. Nah, ini kan salah kaprah sebenarnya. Mestinya ya Kekristenan Romo ya. kalau Mestinya pakai Katolik. PL, Ya mestinya Katolik itu dia harus ya, menerjemah sendiri karena dia kitabnya kan berbeda jumlah kan gitu. Tapi dia serahkan ke LAI yang adalah bukan Katolik, Protestan malah ya. Jadi rancu memang. ya Kalau kekristenan ya udah ada ribuan ya teman-teman. Dari ribuan ini cuma 3 yang membuat Alkitab. Yang buat Alkitab itu cuma 3 aliran. Yang pertama Asiria kami, kedua Ortodoks, ketiga Katolik sendiri. Ini cuma 3. Yang lainnya itu beli Alkitab dari toko atau download dari Google Play Store. Nah, dari ketiga ini ya, acuannya itu kalau PL ya, kalau PL itu kalau nggak naskah yang Peshitta, ya, yang Aramaik, pasti Septuaginta yang Yunani. Itu pasti itu. Cuma ada 2 ini, mau Yunani atau Aramaik. Tidak yang Ibrani, karena yang Ibrani ya itu baru muncul di abad 10. Gitu. Jadi Katolik di Indonesia aja nih yang agak beda. Harusnya dia berpulang kepada yang aslinya tuh, yang ngikutin yang di Vatikan, yang di seluruh dunia. Nggak ikut-ikutan LAI gitu.
Makanya begitu masuk ke Indonesia, lihat di sini ya udah beda, dia sembah-sembah Allah gitu. Padahal nggak ada ajaran di dalam dokumen kekristenan ya sosok Tuhan yang bernama Allah itu nggak ada. Nah, Piri, ngerti nggak lo? Berarti Romo Aldo ini bukan Katolik, kok dipanggil Romo? Saya sempat ditabiskan di gereja salah satu cabang dari Assyria, Pak. Saya ditabiskan di 2017 menjadi imam di Queensland, Caboolture, Australia. Cuma sejak 2019 akhir saya fokus ke sekuler. Makanya teman-teman kebanyakan muslim sih masih suka manggil saya Romo gitu. Maksudnya sekuler tuh apa ya? Ngerti ya? Buset. Sekuler maksudnya saya kerja, Pak. Ya, saya buat bisnis sendiri atau saya kerja sama teman ya. Saya sudah tidak fokus pelayanan ke jemaat. Maksudnya Katolik, Pak Aldo ini Katolik, Advent atau Protestan Gini gitu. Pak Lord. Gini Pak Nafiri aliran Kristen apa sekarang ini? Tritunggal. Nggak ada aliran Tritunggal tuh nggak ada, Pak. Ya. Bapak itu misalnya ya Protestan kah, Gereja Baptis kah, Mormon kah, Saksi Yehova kah, ya atau Protestan. aliran apa? Aliran di Indonesia ini ya itu ada 243 aliran. Kalau di seluruh dunia itu mencapai 40.000 aliran. Wih, banyak sekali ya Romo, Bang Aldo ya. Ya, 3 yang hanya membuat Alkitab. Ya, Katolik, Ortodok, sama Assyria. Nah, Bapak ada di aliran mana? Aliran Protestan. Oke, itu termasuk aliran. Protestan itu lahir baru abad 16 ya. Wih, Alkitabnya kasihan. Alkitabnya itu 66 kitab. Ya. Kenapa 66? Kenapa nggak seperti gereja yang membuat Alkitab yang banyak sampai ratusan? Ya, karena dipotong. Sebagian dibuang. Yang apokrifa nggak dipakai, yang kanonnya, yang tadinya tebel juga akhirnya dibuang. Sisa 66 dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Nah, Protestan itu dimulai di Eropa, di Jerman. Ya. Tapi begitu masuk Indonesia nyembah-nyembah Allah. Karena di Jerman itu nggak ada, Pak. Kalau Bapak cek ya, tulisannya Martin Luther, ya, John Calvin, ya, dan yang lain-lain, itu nggak pernah ada sosok Allah untuk disembah, itu nggak ada, Pak, dalam dokumen mereka. Ya, tapi begitu masuk Indonesia diajarnya sama LAI, Pak. Nah, LAI ini ngikutin Kristen Arab. Kristen Arab ini yang melakukan sinkretisme. Itu makanya ada perbedaan, Pak. Kekristenan dari ribuan aliran ini sebenarnya jatuh ke dalam 2 kategori aja pada saat kita melihat apakah mereka menyembah Allah atau tidak. Jadi terbagi 2, ada yang nyembah Allah, ada yang tidak. Ya, jadi Pak Aldo ini Kristen apa? Assyria. Hah? Assyria? Kok heran baru tahu kamu Nafiri kan? Bingung dia. Baru dengar. Oke, ini saya kasih tahu sejarahnya. Jadi di abad 1 ya, kekristenan itu dimulai dari Yerusalem ya, Bapak-bapak. Nah, Yesua itu udah nggak ada ya. Nah, dari Yerusalem ini baru dia berpencar gitu. Nah, murid-murid Yesua, murid 12 sama murid 70 ya. Ada yang ke wilayah Romawi, ada yang di luar wilayah Romawi. Yang di luar wilayah Romawi itu ada di wilayah Persia. Ini beda kekuasaan ya. Nah, di wilayah Persia itu ada komunitas-komunitas Yahudi. Salah satunya yang di Irak atau Edessa. Nah, dari Edessa, Irak inilah itu kemudian menjadi jemaat Assyria, Pak. Itu, ya.
sampai masuk ke peninsula Arab, ya, masuk ke Cina, ke Jepang, ke kota Barus di abad 7. Protestan ada baru abad 16. Jadi nggak ada, Pak, Protestan ada di abad 1 tuh nggak ada. Di abad 2, abad 3 tuh nggak ada, Pak. Muncul dulu, lahir dulu si Martin Luther, ya, dia memiliki pengajaran yang berbeda sama Roma Katolik, dia keluar, dia anatema, lalu teman-temannya mendirikan aliran atas pengajaran dia, itulah disebut Protestan. Itu sejarahnya, Pak. Ya, kalau Wah, orang kalau Pak kaya Aldo nih, lewat, woi Sultan. Si Ibes udah jadi Sultan. Bagi-bagi koin, wah orang kaya. Ya, orang kaya. Bleh. Tuh, teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta naik. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Ibes orang kaya. ya Pak Aldo nih Alkitabnya itu jumlah Kristen, berapa Kristen, buku? Kristen ya, Kristen. Liben agama apa? Liben agama apa? Pak Kalau Aldo, kitabnya Asiria, itu namanya Peshitta, Pak. Nah, ini Peshitta. saya izin untuk share ya. Agama apa dulu? Aguratan masih kabur-kabur, gue salah. jumlahnya berapa kitab? Jumlahnya ada 100 kurang lebih kalau digabung sama Apokrifa, ya. Kalau yang kanon itu ya Banyaknya. ada 74, ya. Nah, ini adalah yang PL-nya, ya. Peshitta Tanakh, ya. Kalau yang PB-nya itu juga, jadi PL itu dalam bahasa Aramaik, PB-nya juga dalam bahasa Aramaik, Pak. Kalau Bapak lihat ada simbol ini adalah simbol dari gereja kami. Satu-satunya aliran yang pakai simbol ini adalah kami nih, Asiria. Ya, Bapak bisa lihat kitabnya itu bisa Bapak beli juga di Amazon. Ya, seperti ini. Tampilan depannya. Ini simbolnya di atasnya. Ya, jadi agak berbeda memang ajaran kita ya, Pak, ya. Karena memang kitabnya lumayan beda, ya. Bahasanya juga berbeda. Aslinya ini PB dan PL yang kami yakini itu dalam bahasa Aramaik, ya. Lalu diterjemahkan baru ke dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia baru saya menerjemahkan, tapi ini baru sebagian, ya. Nah, ada perbedaan pada saat saya menerjemahkan, karena saya menerjemahkan itu pakai standar yang benar, Pak, gitu. Ya, ngikutin KBBI, sekarang KBBI versi yang kelima, dan juga IYD yang versi yang kelima sekarang. Untuk menerjemahkan ini. Makanya hasil terjemahannya juga jadi beda, gitu. Ya. Kalau PB ada berapa kitab PB? Kalau PB ya, teman-teman Kristen itu kan ada kitab Wahyu ya, terus ada kitab Yudas ya, terus ada 2 Yohanes, 3 Yohanes. Nah, itu nggak kami pakai, Pak. 5 kitab yang di belakang itu nggak kami pakai. Nggak masuk ke dalam kanon kami. Gitu. Tapi kalau Padahal yang kitab Wahyu itu kitab terakhir, penting itu. ya menurut aliran yang lain penting gitu, tapi menurut kami ya itu nggak penting ya. Nah, di PL-nya ini lebih banyak. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan Kristen. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, Kristen. Yang jelas napiri lu harus banyak belajar biar lu nggak jadi korban. Iya, blow on banget.
Enggak, kita Orang saya jangan sudah ketemu jangan Yesus, ini korban apa bilang lagi? nggak Ketemu baik kalau Yesus kita mau. menuduh bodoh atau gimana ya. Ini masalah Guru edukasi saya aja itu sudah ya. ketemu langsung sama saya. Dok, ini si Napiri udah ketemu langsung sama Yesus katanya. Oh, ya nggak apa-apa gitu. Nabiri, lu kebanyakan makan B2 lu, ya Allah. Aku aja udah tobat dari makan itu, Nabiri. Kapan kau tobat? Ya tobat kalau nggak ada yang ngasih. Aku udah tobat loh makan itu dulu, aku hari-hari Coba makan ada itu. Coba ada yang ngasih, paling makan juga diam-diam di kamar ini host. Sembarangan. Napiri, lu ngerti nggak sih yang diterangin Aldo tadi itu? Lu ngerti nggak sih? Ya nggak masuk di saya. Nggak masuk. Yang Nggak nggak masuk masuk dah. karena nggak nyampe otakmu. Ada aja. Nah, tuh dikasih ya best tam. Best lu kasih si Napiri 20 koin apa, best? Pelit banget lu, best. 20, best. Jangan pelit-pelit kok, best. Nggak masuk dia mau. Lo nggak masuk dia, itu ada kata Allah tuh. Lo lihat tuh. Nggak ada suaranya, Banyak Dok. orang Indonesia yang menerjemahkan ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu salah-salah. Pada saat Makasih dia Nadileo baca udah Allah kasih ke di Napiri. dalam bahasa Inggrisnya dia ganti God, itu salah ya, karena di dalam bahasa Inggris Allah itu definisinya ini ya, ini pakai Oxford Learner Dictionaries ya. Allah itu the name of God among Muslims ya. Nama Tuhan umat Muslim. Ini siapa Jadi, yang ini? kalau mau menerjemahkan Itu mantap. Tuhan, Ini sumbernya dari mana bahasa nih, Inggris Aldo? jadi God. Sumbernya dari mana, Bro? Ini Oxford Oh, ya. Jadi Hotel Indonesia nggak percaya itu. jangan buat definisi sendiri gitu. Nah, kalau definisinya Allah di KBBI ini, Mana? Ini KBBI. ini KBBI nih. Ya. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya. Oh ya. Ya. Jelas. Ini Tuhan. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah. Ini Tuhan. Jadi bahasa Arabnya adalah ilah, bahasa Yunaninya adalah theos. Yeshua pakai bahasa Aramaik, Rob. ngomongnya itu Allah. Ya. Jadi Ya theos ini Allah saya jangan diganti jadi Allah, nggak bisa. Iya, harus Ya. terus. Tuhan. Ya, kalau saya mau turun nih, cuma saya mau menyimpulkan dulu. Menurut saya, kalau ada agama Kristen yang tidak memakai kitab Wahyu, menolak kitab Wahyu, Kristen itu sudah keluar jalur, melenceng. Ya nggak apa-apa sih Pak. Bapak mau bilang saya melenceng, saya sesat, saya bidat, yang penting nggak sama. Gitu. Tapi Napiri, Itu Napiri. Ya. Kembali Nah. lanjut. ya silakan. Silakan Ustaz. Enggak, baru kembali. Maksudnya Napiri dibilang digituin bukan. Kabur dia. Aku baru kembali habis Isa. Lanjut. Kabur dia itu. Itu yang kita bedah ya sambil nunggu teman Kristen yang lain gitu, Ustaz. Bahwa ya inilah bahwa selama ini LAI itu banyak salah terjemah. Sering diluruskan oleh teman-teman, tapi tetap aja ngeyel gitu. Itu topinya penggunaan kata Allah, yang lain-lain gitu, Ustaz Alif. Oh, iya. Mm-mm. Tapi ada yang menarik loh, Romualdo. Kalau Koptik ini Mesir, Allah itu proper name juga loh. Aduh. Allah memang proper name, memang nama. Memang sesuai dengan penjelasannya Bro Aldo proper name. Iya, maksudnya oleh Kristen ini juga, Kristen Mesir, Ortodok Mesir, Ortodok Mesir ya. Estetakla itu. Allah itu bagi mereka itu bukan nama. Nah inilah yang saya bilang sinkretisme.
Gitu. Ya. Jadi Elohim ya. Oke, selamat malam Liben. Nih, Liben. Kan dulu. Elohim Biar dulu. Selesai dulu jamak ini bagus. Ibrani. Ya. Ini bisa Selamat malam menjadi semua. tunggal kalau ini mengacu kepada Tuhan bangsa Israel gitu. Tapi ini aslinya adalah kata jamak nih. Makanya Arabnya adalah alihat ya. Bukan Allah. Allah itu tunggal, proper name ya. Kalau Allah itu alihat ini jamak Tritunggal. gitu. Elohim Ya betul. bentuk tunggalnya Kata adalah alihatun El itu atau Eloah. Alihat itu bentuk alihatun tunggalnya jamaknya. adalah ilah. Ya. Ya, sepakat. Itu sepakat. Mm-mm. Ya, ini Secara kaidah bahasanya itu sepakat. tunggalnya itu ilah gitu. Kalau ini tunggalnya adalah Eloah. Eloah gitu. Kan mirip kan? Memang harus Ya. seperti ini gitu. Nah, di dalam bahasa Indonesia tinggal ilah-ilah gitu aja. Mestinya Ya, begitu. Indonesia. Kalau jamak dia. Buat yang kawan Kristen biasa pakai terjemahan Indonesia standarnya, maka nggak akan paham pembahasan seperti ini. Ini just informasi aja. Sebenarnya paham tapi malas paham. Sebenarnya paham. Pura-pura nggak paham, pura-pura nggak paham. Oke, Liben, agama apa? Agama Kristen, Bu. Oke. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan Kristen ya. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Udah cukup. Oke. Nah, ini barusan Kristen kan? Iya. Ya naik lagi Ustadz biar di Oh, 2-3 silakan orang nggak tanggapi. apa-apa lah. Liben, Siap. Liben ini lagi bro, nanti kamu boleh berpendapat ya. Ini menjelaskan kata Allah di terjemahan LAI gitu loh. Ternyata keliru di situ bahasa Indonesianya bro gitu. Ada pendapat? Silakan. Gini ya. Saya rasa antara pendapat terjemahan dengan manusiawi ya mungkin dia mempunyai kekurangan dan kelebihannya dia masing-masing juga. Dan yang kita mempercayai dia terjemahannya seperti itu, tapi intinya dari yang kekristenan itu adalah iman kita masing-masing. Gitu. Ya kalau salah terjemah ya salah lah bro. Artinya walaupun dia terjemahannya salah atau dia terjemahkannya benar, tapi kalau kamu yakin bahwa yang sesuatu yang gimana ya, kayak sesuatu yang kamu yakini itu benar, pasti yang diterjemahkannya itu salah, pasti akan jadi salah gitu. Maksudnya gimana ya? Ya, Ngerti ya nggak? salah ya salah. Ngerti nggak? Nggak Ya, ngerti. menurut kamu itu kata Allah itu bagaimana? Apa? Menurut Nggak kamu, ngerti. Liben, menurut kamu kata Allah di terjemahan itu bagaimana? Aku nggak ada di dalam, aku nggak pelajari tentang Islam untuk kata Allah. Aku hanya kenal itu Allah bukan Allah gitu. Emang cuma pakai Kau- ucapan. Typingmu di bawah ini mengkritisi Bang Aldo ini. Nah, Aldo lu iya. ngawur. Berarti kau pinter. Silakan Iya, jelaskan. emang dari penjelasannya dia dari tadi itu ya dia pintar, dia orang pintar tapi nggak ada imannya. Imannya itu Buset. kosong. Buset berani benar. Iya. Gimana itu Romo? Pintar nggak iman? Justru kalau orang mau beriman itu harus pintar dulu, ngerti dulu, akal dulu dipakai. Nggak harus gitu, Mbak. Nggak harus gitu. Orang yang beriman itu nggak harus pintar. Coba gue tes Analogi imanmu dari dulu mana ya. seperti itu? Gue tes dulu imanmu ya. Lu ngerti kalau kata teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Imanmu dulu nih, iman. Ya belum kepintaran nih. Imanmu itu teos itu siapa? Gini Bang. Aku nggak belajar tentang teologi ya, atau aku nggak belajar tentang Alkitab. Itu bagian Ya, dan daripada aku imam, Liber. Imanku itu hanya yakin bahwa aku itu menyembah Tuhan dan Iman- Tuhan itu ada. Itu Iman iman bukan. saya Baik, yakin. stand dulu. Yo. Menyembah Tuhan, Tuhan siapa yang lu sembah?
Ya Tuhan Yesus, Allah Tritunggal. No, Allah Tritunggal. Iya. Siapa yang ngajarin kamu Allah Tritunggal? Siapa? Aku belajar dari Alkitab sih, Pak. Di mana Alkitab mengatakan Allah Tritunggal? Di mana? Dan aku yakini bahwa itu benar. Oke, Karena stop dulu ya. aku mendapatkan mujizat tentang yang aku Buset, yakini itu. kamu manusia dapat mujizat. Iya, Ntar dulu ya, aku- Ben. Ntar dulu kita bahas dulu ini ada ini Allah Tritunggal. Gimana ya, Romo? Silakan. Udah ditulis itu. Ya, terlepas dari pengalaman spiritual pribadi ya, itu saya hormati ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari iman ini tumbuh karena dari Alkitab ya, makanya meyakini Allah Tritunggal, justru di Alkitab itu tidak ada ya. Nggak ada kata Allah, nggak ada kata Tritunggal. Ya. Sekali lagi, kalau kekristenan modern yang ada di Indonesia ini itu pakainya 66 kitab ya. Kejadian sampai Wahyu ya. Ya. Nah, Kejadian sampai Wahyu kalau dicek di naskahnya itu nggak ada dua kata ini. Nah, ini muncul dari mana? Kalau Tritunggal itu muncul dari penafsiran Bapak Gereja di abad 2. Tertullianus. Ya. Kalau ada kata Allah dan Tritunggal Kejadian sampai Wahyu, aku traktir kau Liben minum kopi seumur Kalau hidup. Allah ini ya munculnya Nggak itu perlu, Bang. Lamanya. Aku juga bisa dari Lamanya Kristen minum Arab. Kalau nggak traktir. Dengar dulu penjelasannya biar nggak ngawur kalian. Ya. Kalian hanya asal ngawur aja di dalam. Kau yang Ngolok-ngolok didengarkan. sini-sini. Ya jelaskan kalau kau pintar, bro, Padahal jelaskan. Ntar dulu biar Itu Romo dari keluar Kristen, dulu ya. Dengar dulu, dari jangan- Kristen Arab ya, Jangan bro sok-sok ngolok Aldo. gitu loh, jangan sok-sok ngolok gitu. Ntar dulu ya, dengerin dulu ya. Kalau kalian pintar itu kosakata kalian itu nggak seperti ini, jangan kayak sok ngolok gitu. Apa sih Oh, akan itu. ini Ben? Sama-sama Tunggu, Mbak. nyembah Tuhan Yesusmu itu, Pak Ntar dulu Aldo. Bunda Rama, biarin nanti saya yang kendalikan. Lanjut Romo. Ya, ini saya sekali lagi saya nggak bilang aliran ajarannya Pak Liben ini salah, sesat, ya bidat. Saya nggak bilang seperti itu ya. Saya cukup bilang ini berbeda ya dari ajaran gereja-gereja yang membuat Alkitab. Ya, karena di dalam Alkitab itu tidak ada nama Allah dan tidak ada Tritunggal. Nah, dari mana ada konsep pengajaran Allah Tritunggal ya? Itu muncul, kalau Tritunggal ini muncul dari penafsiran Bapak Gereja abad 2. Dan ini memang akhirnya dipertahankan oleh mayoritas Kristen saat ini. Ya. Kalau Allah ini munculnya itu dari Kristen Arab. Ya. Dan sekarang ini banyak Kristen Arab yang sudah meninggalkan ini. Ya. Udah nggak lagi sembah-sembah Allah. Gitu. Ya. Dari Kristen Arab ya ke Kristen Melayu ke Kristen Indonesia. Makanya Kristen Indonesia terbelah dua. Ya. Ini Kristen Indonesia nih. Itu kesatuan Indo. Ya. Nah, yang mayoritas ini yang sembah-sembah Allah. Itu. Padahal sekali lagi Allah itu nggak ada di dalam teks dokumen apapun ya. Kekristenan awal mau itu yang kanonik, yang apokrif, bahkan kalau mau cari kitab gnostik itu banyak gitu. Itu nggak ada nih sosok Tuhan yang bernama Allah ini. Nah, sekali lagi, kenapa patokannya adalah Kristen Arab? Nah, kenapa ini? Padahal kalau kita baca misalnya Jus Encyclopedia yang menjelaskan tentang bahasa Aramaik, ya. Sebenarnya di Peninsula Arab, baik itu Kristen maupun orang Yahudi, ya di abad 1 sampai abad 7 itu berbahasa Aramaik, gitu. Sehari-hari bahasanya Aramaik. Tapi begitu Islam muncul di abad 7, nah, lingua franca di Peninsula Arab itu berubah dari yang Aramaik berubah menjadi yang Arab. Gitu. Sehingga muncullah ada terjemahan Alkitab dari Aramaik ke bahasa Arab. Nah, pada saat itu diterjemahkan, muncullah ini. Muncul nih ini, ya. Di terjemahan Kristen Arab.
diganti ini gitu. Elohim diganti ini. Padahal dari sisi tata bahasa ini nggak pas. Allah ini adalah nama, ya, Elohim ini adalah jabatan. Ya, bentuk tunggalnya kalau di bahasa Arab itu adalah ilah. Kalau jamaknya tadi alihat, ya. Ini ada kata jabatan. Oke, stop dulu. Bentuk tunggalnya Tolu adalah Romo. Allah. Liben, sampai sini lu ngerti nih nggak urusan di atas nih? Liben, lu ngerti nggak urusannya nih? Liben. Liben. Tadi di bawah ngoceh, sekarang naik nggak ngerti apa-apa. Lu kalau nggak ngerti, diem aja. Kalau ngerti lu protes dong. Allah Tritunggalmu itu loh. Udah dibilang nggak ada itu, udah nggak, no komen dia, udah takut dia. Silakan Romo lanjutin. Nih gini, halo. Lu ngerti nggak nih? Cek. Halo. Iya, kamu ngerti nggak sih yang diterangin di atas? Halo. Pura-pura budak dia. Kamu yang budak. Pura-pura. Ini tadi bilang pura-pura budak dia denger. Dia denger. Dia denger kalau dibilangin. Dari tadi ditanyain dia gak denger. Keliran dia bilang pura-pura budak langsung Budak kedenger. Lucu kalian lucu. Astagfirullahaladzim. Kalian semua itu memang benar. Liben, kamu baru tahu kapan nama istilah Tritunggal itu? Atau baru-baru Jangan ini? yang kesana dulu Pak Theodor. Bro, tadi yang diterangin di layar itu lo, kamu ngerti apa enggak? Pura-pura budak nih ya. Gini. Aku ngerti tapi nggak masuk loh gitu. Ngerti tapi nggak masuk, gimana ceritanya? Aku ngerti nyampe otak. kosakatanya dia itu memang orang pintar, tapi nggak masuk dalam imani gue, imani aku gitu. Apa Karena sih? gini. Ngerti tapi nggak masuk, gimana sih ceritanya? Gini bang. Ya, Karena gini, ajaran aku yang aku terima, walaupun udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi aku orang NTT bang. Aku di Timur. iya. Terus itu Pak kita Liben ini berpatokan Katolik atau terhadap Protestan, iman, Pak? bang. Alkitab aja kami itu nggak terlalu untuk sembah Alkitab, tapi kami yakin bahwa Yesus itu hidup dan kami percaya Yesus akan masuk Oh, surga. Itu imani kami yakin. saja. Model imani saja. Lagian nggak ada yang nuduh. Lalu dari Pak Liben ini ilmuwan semua Pak itu Liben hanya Katolik karangan atau dan Protestan? Tadi Pak karangan Theodor. dan penemuan Enggak, Liben. manusia, bang. Dan kita kami Kamu nggak memang akan akui mengerti bahwa Yesus dengan yang cara kamu itu sembah itu jika kita bisa tidak ada pengantar dari Alkitab. Gini, Gimana Bang. kamu Dulu ya. tahu Yesus kalau tidak dari Alkitab? Gini Oh, bang, kamu orang yang kesampingkan Alkitab itu. orang yang nggak ada agama Bible aja itu. bisa hidup sampai beratus-ratus tahun baru mati bang. Kita aja yang baru kenal Buset. kenal tentang agama Susah yang baru-baru ini kita. Kalau gitu lo jadi Firaun aja, Firaun panjang umurnya lo. Coba saya tanya dulu, Pak Liben, Pak, saya mau tanya nih, ya, Bapak Bang, ini dulu di aku NTT itu aku agamanya apa, kenal Pak? Bang? dulu aku kenal agama karena orang tuaku beragama, gitu bang. Iya. Ngerti nggak? Sekarang gerejanya di mana? Gereja Gemit lah. Genit. Oh, berarti Protestan ya? Iya. Gitu loh bang. Oke. Jadi untuk kami, untuk ilmuwan semua itu mungkin ada benar atau ada salahnya. Kembali lagi kita ke kita manusiawi, pasti ada benar dan ada salahnya. Tapi yang intinya itu dengan imannya kita sendiri itu. Jadi bagaimana kamu mendengar dan kamu mengambil kesimpulan dengan cara kayak mungkin kayak aku Kristen ya, dengan berbagai ilmu apa segala macam. Bayi nenek aku yang di kampung aja nggak tahu baca tulis, tapi dia yakin bahwa kayak ini untuk menurut Kristen ya, dia yakin bahwa Tuhan itu ada. Dia hidup sampai beratus tahun baru mati kok pak. Padahal dia nggak tahu baca tulisan, dia yakin bahwa Tuhan itu ada dan dia bisa masuk surga karena Tuhan. Gitu loh pak.
tanpa dia mengenal ilmu apa ini. Dia nggak mengenal itu. Tapi dia hidup sampai beratus-ratus tahun baru bisa mati. Emang kamu lihat dia di surga? Kamu yakin dia masuk surga? Kamu lihat? Kita yakin lah, Pak. Aduh, ibu yakin nggak mati masuk surga? Gimana kau lihat dia? Emang kau dari Ibu sana? yakin sekarang aku tanya ibu yakin nggak mati masuk surga? Enggak, tadi kan kamu bilang nenekmu masuk Sekarang aku surga. tanya ibu yakin Pertanyaan nggak mati saya, masuk kamu surga? yakin? Kalau kami enggak bisa Ibu, sombong. sekarang- Kami tuh selalu Sekarang aku memohon tanya, ibu rahmat yakin Allah. nggak ibu masuk surga? Ya kalau janji Allah di Al-Quran iya, kami yakin. Iya, Yakin. karena janjinya juga di kita Sekarang agama Kristen begini, kan menurut Liben, ibu, saya tanya janjinya di sama agama kamu, Kristen Liben. kita juga yakini bahwa kita Liben, masuk mati kamu surga, nyerocos masuk surga. terus. Enggak ada. Di Bibelmu itu disuruh bertobat. Enggak ada jaminannya Yesus di Bibelmu itu bahwa kalian masuk surga, enggak ada. Emang Kalau kamu kalian sendiri yang masuk menuhankan surga gitu? Yesus. Emang kamu Enggak, sendiri di yang masuk Bibelmu surga gitu? bukan begini Bang, di Bibelmu itu kata Yesus, hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau Makanya, satu-satunya Allah. Makanya ibu ini terlalu percaya Mana? tentang pengetahuan. Dengar, ibu ini terlalu Loh, kok percaya tentang pengetahuan. Makanya yang kembali lagi di yang aku ngomong tadi. Aku tanya nggak kamu, terlalu kamu percaya bilang tentang- nenekmu di Liben, untuk memahami nenekmu di kitabmu. surga. Mana Gini. mana Kamu datanya diberi nenekmu di pengetahuan surga? untuk Kamu dari memahami sana. Makanya aku kamu dengar dulu. Kamu dari Kamu sana dengar lihat dulu nenekmu dari- kah? Kamu dengar dulu dari Enggak. pembicaraan aku tadi. Aku bilang gini, Ah. aku nggak terlalu kami ini di Ya kamu timur diam itu nggak jingga. terlalu. Kenapa saya mau tanya dia? Saya mau tanya dia bilang neneknya di surga. Kamu yakin kamu lihat nenekmu di surga? Emang kamu ada lihat angin? Oh, jadi kamu kalau tidak lihat angin kau sudah yakin nenekmu di surga? Iya, aku yakin, cuy. Mana faktanya bilang kamu lihat Ya? bilang apa Emang datamu sekarang aku sehingga tanya kamu bilang lihat angin? loh, apa hubungannya di surga dengan angin? Iya itu, aku yakin bahwa Surga aku itu, yakin- surga kamu yakin itu nggak angin sebentar. ada? Kamu Surga yakin nggak itu angin ada? menyangkut Emang kamu perbuatan mengimani Yesus kamu hingga jangan mengimani asal Yesus? ngoceh aja gitu. Kamu yakin Liben, nggak angin saya ada? tanya sama kamu. Kamu Ini yakin nggak? orang-orang panggil- Nggak, Kok ini kamu dulu hubung dulu. sebentar. Bentar, Sebentar, ya makanya aku Iya. jawab. Kenapa kamu hubungkan iman perbuatan baik, amal baik Gitu dengan loh, angin? Bu. Apa hubungannya angin? Surga Angin itu bagaikan- walaupun kamu jahat, kamu bajingan, angin tetap ada. Tapi Iya, masalah surga dan makanya neraka itu aku tergantung bilang sama perbuatanmu. kamu. Aku bilang Kenapa sama kau kamu. bilang? Tadi kamu tanya. Angin apa- itu kita lihat di dunia. Dengar, Bu, Bagaimana kita makanya bisa lihat angin? Karena Kalau orang daun-daunan ngomong itu dengar bergoyang, dulu, bergerak, jangan dedaunan. asal sambung, Tapi ngoceh kalau nggak surga, jelas. surga itu kau dari sana. Kau dari sana kah? Kau yang ngoceh, kau dari sana kah? Apa hubungannya angin? Emang tadi Angin kamu itu tanya, kita kamu- tahu ada angin. Emang tadi Kita kamu sebentar, tanya kita apa? tahu ada angin. Kita tahu ada angin itu karena dedaunan bergerak. Iya. Kita tahu ada angin, ada hembusannya. Nah itu Iya, kita terus? tahu ada angin. Tapi kau lihat di Terus? surga, kau dari Terus? sana itu di surga. Terus sekarang Kau dari kamu tanya sana? aku. Terus kamu tanya Iya aku. dari sana Aku kau. tahu, Dari aku- sana. Jawab. Kamu Iya. dari sana dari surga. Kamu Iya. tanya aku. Apakah aku tahu? Kau sudah mati Abah terus bangun sama kembali. nenek aku masuk surga, iya kan? Iya. Kenapa Iya. bisa kau tahu? Aku tahu Kenapa? karena aku yakin. Itu keyakinan aku. Oh kok yakin? Iya, Iya faktanya aku apa? yakin. Faktanya Aku apa yakin. nenekmu? Kau sudah lihat? Kau lihat? Aku yakin. Emang aku kembali lagi kayak angin yang tadi kamu nggak lihat, tapi kamu Kamu lihat kah? Aduh, ibu pintar. Itu namanya tapi iman ibu buta. pintar. Keyakinanmu Makanya buta. Iman buta tanpa Gak ada. Liben, saya mau tanya sama kamu. Ibu, makanya Apakah aku kamu bilang melihat ibu, Yesus sehingga ibu kamu itu- mengimani ibu Yesus? itu Apakah pintar kamu tapi nggak ada Liben, iman. dengerin Itu dulu, aja aku nyerocos bilang aja gitu. lu. Liben, Oh, kok nggak ada iman? saya mau tanya Iya. sama kamu, apakah kamu saksi dari Yesus sehingga kamu mengimani Yesus? Apakah kamu hidup di zaman pada Yesus sehingga kamu mengimani Yesus? Pak, Saya tanya aja, tinggal jawab aja. Saya membawa kembali sesuai lagi dengan narasi gini kamu. gini loh. Tinggal Kalian jawab nggak- aja. Apakah Jawab. kamu Jangan bilang gini, adalah jawab tuh. saksi Bang Theodor dan jawab. hidup dalam bersama dengan Yesus sehingga kamu mengimani Yesus saat ini. Sehingga keyakinanmu begitu dengan narasimu bisa kamu paham bahwa nenekmu sudah di surga. Saya tanya dulu balik sama kamu. Sekarang gini. Saya jawab aja, tinggal dijawab. aku jawab Apakah dua. kamu Aku jawab saksi dua. bagian dari zaman Yesus hidup sehingga kamu meyakini mengimani Yesus itu sendiri saat ini? Dengar. Padahal kamu belum melihat. Kamu dengar ya, Bang? Kamu yang mendengarkan. Kamu tinggal jawab. Iya, ini aku mau jawab, kamu ngoceh terus. Kamu mau dengar bagaimana? Oke, silakan jawab. Gini, Bang. Aku memang nggak hidup
di waktu Yesus ada dan aku tidak lihat. Tapi iman aku itu hidup sejak Yesus hidup. Paham? Imam aku dah. Kalau kayak imammu hidup sejak Iya. kamu mengenal Yesus, itu pertanyaanmu ya, narasimu ya. Dari mana kamu mengenal Yesus? Dari iman aku, Bang. Dari iman. Imam yang mana mengenalkan Yesus kepada kamu? Dari iman aku, Bang. Iya, Dari imam iman aku. seperti apa yang mengenalkan Yesus sama kamu? Dari mana kamu mendapatkan warta Yesus sehingga kamu mengimaninya? Dari mana? Dari nenek moyangmu? Dari nenekmu yang sudah di surga itu? Sehingga kamu bisa melihat Iya. dan yakin dia ada di surga? Sekarang gini. Iya, aku bisa bilang iya karena gini. Karena dari aku Kristen karena bapak mamaku, nenek moyangku Kristen. Itu aku. Aku. Hai, ibu Karena dari ini warta memang. mereka, Makanya. Lihat Gimana? dari generasi kamu. Listen to me. Dari mana orang tuamu memahami warta ke Yesus sehingga Gini. orang tua kalian memahami Yesus? Gini Pak ya, aku kasih ke satu bayangan gini. Orang tuaku percaya, dia memberitahukan kami bahwa Tuhan Yesus itu ada dan Tuhan Yesus itu hidup. Dan orang tuaku itu Tanyakan kepada orang tuamu dari mana dia mengetahui dan adanya Yesus itu sehingga warta Yesus itu sampai kepada kamu. Dari mana? Apakah orang tuamu saksi sejarah daripada Yesus itu ada? Makanya kalau kita ngomong kamu ngoceh di situ, kamu nggak akan paham. Kamu yang ngoceh-ngoceh dibawa, Romo Aldo menjelaskan gitu. kamu dibawa. Tolong banyak kamu Kalian itu hanya memahami. banyak ilmu aja. Itulah Selalu makanya mencari pentingnya kesalahan ilmu untuk orang. mengimani suatu konsep imam. Iliben, Dengar, itulah pentingnya ilmu. Pentingnya akal untuk mengimani sebuah iman. selalu mencari kesalahan orang. Tidak ada mencari kesalahan. Tapi kalian itu yang membuat semuanya itu hancur dari semuanya. Hancur dari nih ya. Sedangkan imammu aja belum memahami sejauh apa kamu mengenal imammu. Dari mana? Siapa Stop yang dulu. mendistributor? Sendiri nggak sih apa yang kau katakan tadi? Iya, gimana Bang? Iya. Nggak, apa yang kau katakan tadi ngerti sendiri gitu. Iya, aku ngerti sendiri. Oke. Aku tanpa membaca atau mempelajari atau aku lebih dalam untuk belajar, Oke, itu hanya dengan aku pahami dan dengan iman aku sendiri. Sesuai dengan topik di atas, Bro. Sesuai dengan topik di atas. Menurut kamu itu Allah itu siapa? Menurut aku Tuhan Allah itu Yesus yang gimana ya? Menurut aku, kamu tanya tentang Allah itu siapa ya? Iya. Allah, menurut aku Allah itu Tuhan. Ya siapa Allah itu? Tuhan. Tuhan itu Tuhan kamu siapa? Yesus. Oke, baik. Silakan Romo Aldo dijelaskan. Tuhan itu sama dengan Allah, jadi Allahnya adalah Yesus. Silakan Romo. Udah standby dulu. Udah standby dulu, dengerin Romo Aldo dulu ya. Ambil pulpen dicatat. Oke? Thank you. Silakan Romo. Ya, ini udah kesana kemari ya. Jadi kita harusnya fokus saja ke topik Allah ya. Jadi jangan bias kemana-mana. Jadinya kita nggak dapatkan hal yang berharga sesi ini gitu. Kalau Pak Liben ini punya pengalaman spiritual, keyakinan, itu harus kita hormati. Saya juga hormati ya Pak Liben ya. Siap Bang. Bapak dari aliran mana ya, dari apa, punya kitab apa gitu, itu saya hormati ya Pak. Nah, siap. sekarang kita fokus nih ke Tuhan Allah. Tadi Bapak sebut ya. Kalau Bapak bilang Tuhan Allah, di dalam bahasa Indonesia, itu artinya Tuhan yang bernama Allah. Gitu. Kalau Bapak cek di Alkitab Bapak, ya, frasa, ini frasa Pak ya, dua kata yang dempet itu namanya frasa. Nah, kalau Bapak cek di Alkitab TB, ya, LAI, ini banyak Pak. Tuhan Allah, ya. Artinya adalah Tuhan yang bernama Allah. Sama kayak saya bilang Dewa Wisnu, misalnya. Dewi Sri, ya.
Dewa Wisnu, dewa yang bernama Wisnu. Dewi Sri, dewi yang bernama Sri. Presiden Biden, presiden bernama Biden. Presiden Jokowi, presiden bernama Jokowi. Jadi depan ini adalah jabatan, belakangnya adalah nama. Ya. Tuh. Nah, yang jadi masalah begini, Pak, ya. Ini ada perbedaan ajaran ini sama ajaran Kristen awal, sama ajaran Yesua. Yesua nggak pernah memperkenalkan ada Tuhan yang bernama Allah ini. Itu ya. Jadi kita kan mengenal ajaran Yesua, iman kita bertumbuh itu karena ada Alkitab kan, ya. Nah, Alkitab itu kalau kita runut ya, kitab PB itu ada yang PB Aram, ya. Ada yang PB Yunani. Tuh. Ya, ada dua nih, Pak. Nah, di dalam dua ini, kalau kita cari sosok Allah ini nggak akan ketemu, Pak. Bang Yesua Aldo, itu pakai bahasa Arab. Bang Ya. Aldo, Ya. terima kasih. Aku sekarang mau pulang dulu ke Oh, rumah. Nanti sampai rumah baru aku kalau ada waktu aku lanjut lagi. Terima kasih atas ilmunya ya. Ya ya udah. sama-sama Belum selesai, mau Pak Lidet. kemana? Shalom. Ya, salam sejahtera. Siap, salam. Maaf, ini mungkin ada salah kata atau salah ucap, tapi ini hanya kita debat aja. Nggak apa-apa, semua kan mengikuti alirannya masing-masing. Ya nggak apa-apa Artinya bro, dia- nggak apa-apa udah. Ya, Nggak apa-apa. siap. Memang kamu tempatnya salah, kita maklum. Ya, kamu tempat tinggal. Benar, gitu. Ini kita cuma diskusi aja kok. Bang Ya. Adi. Oke bro. Iya, oke, thank you semua. Shalom. Oke. Ya. Silakan Romo dilanjutin sebelum disambut yang lain nih. Iya, ini ada kitab PB Aram sama kitab PB Yunani. Sekali lagi, yang membuat kitab itu ya, itu cuma 3 gereja. Ya, Asiria, Ortodok, sama Katolik. Dah, cuma 3 ini aja. Jadi dari abad tadinya kan dibuat kitab-kitab ini kan di abad 1 kan. Abad 1, Protestannya abad kemana? 2. Protestan itu baru abad 16 ya. Itu mereka Oh, beli Martin Luther ya. kitab dari toko gitu atau dia download dari internet. Nah, yang membuat kitab ya, itu ini 3 ini. Ya, mereka yang melakukan konsili atau muktamar Sebelumnya itu untuk membuat Bang Aldo ini apa agamanya gitu kan? Aldo Bang Kristen. Aldo. ya, Pak Dani saya Kristen Kristen apa? dari Asiria, Pak. Nih. Jadi kitab saya adalah kitab Peshitta. Gitu. Jadi di abad 1 sampai abad 4 kalau rekan-rekan bisa pelajari kitab-kitab yang ada itu sekitar 200 kitab atau 200 dokumen Kristen. Ya. Bisa dipelajari ada website yang bagus ya. Early Itu Christian terpelajarannya Writing. dari mana itu? Kristen apa tadi? Kristen Asiria, Pak. Kristen Asiria bro. Oke, ini dari abad 1 sampai abad 4 ya. Itu ada 200 kitab. Nah, di abad itu ya tidak ada keseragaman ya di antara jemaat-jemaat Yesua itu dalam mengajar ya. Ada yang pakai kitab A, tapi kitab A tidak dipakai di jemaat yang lain ya. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Makanya ya mulai abad 4 itu diadakan namanya konsili untuk menyeragamkan kitab-kitab ini gitu. Ya mulai dari ya, abad 4 awal ya sampai abad 5 awal. Akhirnya terbentuklah yang namanya kitab suci. Ya. Iya. Tapi sabar dulu sih sebelum menjelasin jauh-jauh itu Kristenmu itu apa namanya tadi lahirnya apa adanya udah lama atau baru itu? Sehingga abang juga kamu di sini juga pakai nama pastor gitu kan? Gimana bang? Ya, ini Mengatasnamakan nama pastor atau gimana? Ya,
sekali lagi saya dari Assyria. Kalau teman-teman ya ada yang belum tahu ya, Assyria ini adalah jemaat yang dirintis Ya belum oleh tahu. Rasul Tadeus sama Rasul Thomas di Edessa, Irak di abad 1 ya. Nah, ini berkembang bisa disebut ada beragam nama sekarang ya. Ada yang menyebutnya ini adalah Church of the East, ada yang bilang ini jemaat Persia, ada yang bilang ini adalah jemaat Assyria. Kitab sucinya adalah Peshitta, ya, PL-nya dalam bahasa Aramaik, demikian juga PB-nya. Oke. Nah, saya mendapatkan tahbisan itu dari gereja, salah satu cabang dari gereja ini. Makanya Gereja mana? Alkitab yang saya perkenalkan di Indonesia adalah Peshitta. Saya nggak pakai LAI gitu ya. Nggak pakai Kenapa LAI nggak karena pakai LAI? LAI ini merujuk kalau PL-nya ya, dia PL-nya itu malah pakai yang Masoretik. Masoret ya. Masoretik ini untuk yang PL. PB? Padahal ini nih baru ada di abad 10 dan dibuat oleh komunitas Yahudi yang tidak percaya Yeshua. Ini sama LAI gitu. Sementara PB-nya pakai yang Yunani. Sabar dulu ya Ya. teman-teman. Itu kan Kalau begini, yang Bang. Itu kenapa juga kalau pakai nama kita lihat ya, jabatan kamu itu Assyria, sebagai apa sehingga namanya bisa pastor gitu kan? Ntar dulu, Bro Dani ngomong apa Jabatan sih? Ntar dulu, di terusin agama dulu. itu. jadi Assyria kami ya, PL-nya itu adalah yang Aramaik ya, Peshitta Tanakh, PB-nya adalah yang Aram gitu. Karena jemaat Assyria ini adalah jemaat yang tadinya adalah kaum atau komunitas Yahudi. Ya, ada di berbagai area termasuk di Edessa itu. Makanya disinilah muncul cikal bakal jemaat Assyria. Cuma setelah abad 1 ya, yang Yahudi itu akhirnya kawin campur sama penduduk lokal dan akhirnya bukan lagi komunitas Yahudi yang murni. Tapi ya pengajarannya itu tetap ya nuansanya Yahudi. Jadi karena bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Aram. Ya, dari dulu sampai sekarang ini pakainya ini dalam pengajaran dan liturgi dan kitab sucinya. Oke, stop dulu Romo. Biar to Ya. the point. Menurut Anda, LAI itu menerjemah bersumber dari mana? Sedangkan tidak terdapat di awal-awal mula. Ini patokannya sama LAI sekali lagi adalah Kristen Arab Oke. ya. Sebagai penerjemah, ini satu-satunya penerjemah Alkitab di seluruh dunia. Patokannya adalah Kristen Arab ya LAI ini. Jadi kalau kita tanya ya, kenapa masih mempertahankan nama Allah walaupun nama ini tidak pernah diperkenalkan di dokumen-dokumen Kristen yang tadi saya tulis di sini ya, ada 200 Kalau belum dokumen. dikenalkan berarti belum resmi dong, Bang. Kenapa, Pak? Kalau belum dikenalkan berarti belum resmi itu Apanya yang belum resmi? agamanya. Waduh, nggak nyambung Agamanya pertanyaannya. Iya, agama yang mau lah, Bang. Tuh. Ini nggak nyambung. Apa udah Saya juga resmi di nggak ngerti Indonesia? pertanyaannya apa sih maksudnya. Pertanyaannya apa sih, Bang? Nah, pertanyaan Coba. aku itu kan katanya belum resmi. Apa udah ada di Indonesia? Resmi di Indonesia sini? Intinya Pak, gini mau aja saya deh. sudah ada. Maksudnya Bang Hadi, Ya. maksudnya Ya. Kristen Assyria itu nggak resmi di Indonesia Oh, itu. gitu. Ya. Anggaplah saya nih nggak resmi Pak ya, anggaplah saya nggak ada di Indonesia gitu, saya ada di Australia gitu ya, tetap aja gitu, ini adalah data sejarahnya gitu ya. LAI tidak bersumber kepada dokumen-dokumen yang ini sebenarnya, nggak bersumber ke sini. Nah, dia sumbernya itu ke Kristen Arab, makanya ada banyak nama ini ya yang masuk ke dalam terjemahannya, baik itu TB LAI 1 maupun yang TB 2 LAI. Ini ada ribuan. Gitu. Kalau kita perhatikan ya, Kristen di luar negeri sampai bingung gitu. Ini
Kristen di Indonesia mirip banget gitu kan sama Muslim gitu. Karena sama-sama menyembah Allah, tapi mereka menyembahnya itu di gereja. Berarti ya kamu bukan Gitu menyembah ya. Allah itu. Kalau saya sih sendiri Kalau mengatakan bahwa eh, Kristen di Indonesia ini yang memakai LAI gitu ya, ya mereka ini ikut-ikutan tertipu oleh LAI plagiat karena mempergunakan istilah-istilah Islam, tidak mau gini mandiri ya. pakai istilahnya sendiri. Enggak, kalau aku sih ini plagiat itu ini yang lagi menjelasin ini jelas banget Gini tuh. Pak Oh nggak Andi, bisa dong. gini Pak Andi. Kita nggak bisa tuduh mereka sebagai plagiat juga ya. Karena gini, yang salah adalah LAI sebagai penerjemah ya. Karena ada aturan di sini yang mereka langgar pada saat mereka menerjemahkan. Nah, yang user atau yang beli produk mereka ini yang Korban. jadi korban gitu ya. Tapi korban Jadi tapi ngeyel. ya itu isu yang lain lah. Cuma kita nggak bisa bilang kalau mereka ini plagiat gitu ya. Mereka ini korban dan karena mereka udah terlalu lama pakai produk ini ya sejak 1974 ya, yang TB yang satu ini. Berarti ini kan generasi kakek kita. Masih zaman Ledecker bro. Masih zaman Indonesia belum merdeka udah pakai kok itu. Lembaga Hindia Belanda. Ya, ya itu lain masalah. Ini kan kita Oke. bicara LAI yang berdiri 1954 54. ya, Ya. atau tepatnya 9 Februari 1954. Nah, dia buat terjemahan lama dulu, baru dia buat terjemahan baru. Nah, terjemahan baru itu mulai 1974 ya sampai 2023 ya. Tadi abang mengatakan begini, korban ya, benar. Ya, korban. Apa abang sendiri yang jadi plagiatnya gitu? Sehingga abang mengatakan korban. Bukan orang LAI. Saya bukan orang LAI ya. Jadi Nah, saya makanya itu melihatnya bisa aja dari abang mengatakan kacamata. plagiatnya. Ya, saya nggak bilang plagiat, Pak, ya. Jadi semua Kristen yang di dalam Bilang. gerejanya itu menyembah-nyembah Allah itu adalah korban. Kenapa? Karena mereka pengen sama lah punya keinginan untuk belajar tentang ajaran Yeshua, ingin melestarikan ajaran Yeshua, ingin mewariskannya itu kepada anak-anaknya. Cuma pada saat mereka membaca produk LAI, produk ini berbeda dengan Alkitab terjemahan yang lain di luar negeri. Ya. Kalau kita baca terjemahan Inggris, tidak ada satupun ya yang menyatakan Allah itu adalah Tuhan. Ini nggak ada ya di dalam terjemahan bahasa Inggris manapun. Hanya di Indonesia aja yang menyatakan Allah itu Tuhan. Belum lagi ada Allah huruf besar semua ya, atau Allah huruf kecil semua ya. Nah, ini udah salah kaprah kayak begini. Ya, LAI ya, saya udah sekali lagi saya bilang ya, tahun 2021 kemarin saya udah bicara sama kepala penerjemahnya. Kenapa ini diterjemahkan? Kenapa ini direvisi menjadi TB2 LAI gitu. Karena saya kasih masukan, Pak, gitu. Ini yang namanya bahasa Indonesia ini cuma satu ya, nggak ada bahasa Indonesia versi LAI gitu. Jadi kalau mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahkanlah sesuai aturan. Aturannya apa? Saya tulis lagi ya. Yang pertama, KBBI. Sekarang versi yang kelima. Yang kedua adalah, yang sekarang ini adalah EYD, versi yang kelima. Nah, kalau sesuai ini, maka kata Allah, atau Allah huruf besar atau Allah huruf kecil itu sudah pasti hilang. Kalau mau sesuai ini, ya saklek nih. Karena di dalam sini ya KBBI ini bayangin kalau ini adalah kamus resmi di Indonesia. Nggak boleh kita buat kamus yang bertabrakan sama ini. Ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kalau bicara mengenai meja, ya meja gitu. Itu satu pemahaman karena memang bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu.
Itu ya. Tapi kalau ada penerjemah bilang, wah enggak, meja itu adalah makanan kerupuk khas Betawi, khas Jakarta, gitu. Nah, ini udah salah kaprah, ya. Jadi itu bukan lagi sebagai agen pemersatu, tapi agen pemecah belah. Makanya sama LAI begitu saya bilang, oh ini Pak harus diperbaikin, makanya mereka perbaiki. Ya, sekarang ini ada TB2 LAI, Allah huruf kecil semua, ini hilang. Ya, ini nggak ada. Tapi Allah huruf besar semua dan Allah yang biasa ya, ini masih ada. Ini dua ini masih ada. Kalau misalnya ini benar-benar langsung ya sesuai dengan KWBI dan EYD, ini kan hilang semua kan. Ini akan shock gitu, umat Kristen di Indonesia. Makanya dilakukan secara bertahap. Itu saya yakin pasti seperti itu. Karena kalau enggak, ya pasti di demo nih. LAI. Kenapa gitu. Capek mereka akan melayani karena yang memakai produk LAI itu ya, konsumennya itu jutaan. Ya, bukan cuma orang Indonesia, Kristen Indonesia yang ada di Indonesia. Ini kan mereka jual juga. Kristen Indonesia, misalnya HKBP yang ada di Jerman, HKBP yang ada di US, itu mereka pakai terjemahan LAI juga. Mereka kirim, Pak. Ya. Makanya banyak yang salah kaprah. Di Inggris ya, begitu baca, ada berbagai terjemahan. Nih, saya buka aja. Nih. Nggak usah buka dulu kitabmu bang, karena membahas tentang Kristen juga kamu beda sih, bukan Kristen Protestan, bukan Kristen Katolik juga sih. Ya udah ambil contoh aja sampel satu. Ini saya nggak ngajar tentang dogma ya, saya ngajar sejarah ya. Datanya tuh seperti ini ya. Gimana sih tulisan di kitabmu, gimana itu Allahnya? Pak, Silakan. nggak ada Allah Pak di dalam Alkitab ya. Itu nggak ada. Berarti ya nggak ada ya, dengar ya, nggak ada Allah di Alkitabnya. Nggak ada, memang nggak ada. Ya. Enggak nak, kayaknya Yang ini kedua itu nggak nangkep bukan orang kayaknya. Arab Nggak Pak nangkep ya. dia. Coba Yesua kembali dari itu- awal Romo, kejadian sampai Wahyu ada nggak kata Allah? Aduh, ya makanya bingung nih orang Kristen ini ya. Wah, nggak ada. Makanya makanya itu kalau memang nggak dibilang ada ya udah nggak ada tuh. Ya kalau nggak Iya. ada artinya, Anda ini korban dari LAI bro. Nggak paham. Ada korban, pasti ada plagiatnya. Ya itu LAI lah pelakunya. Orang dia salah terjemah kok. Dia masih nggak sadar Bang Handi, masih nggak sadar dia. Masa kalau nggak Iya, paham-paham maksud- sih? Enggak, aku Oke. lebih fokusnya ke agama yang lagi menjelasin ini, agamanya itu. Bang Handi, pengumuman dulu Bang Handi. Bukan tentang LAI ya. Cek. Silakan. Ada yang menggunakan akun Bang Suma ya. Bang Suma 01 di Komal Papa Jahat. Itu akun bodong. Ya, akun bodong, kalau bisa di report aja teman-teman. Terima kasih. Ya sekali lagi teman-teman, ini sekarang kok banyak orang nggak percaya diri memakai namanya sendiri, nama keluarganya gitu. Tapi Tadi memakai juga ada masuk di sini Bang, akun Bang Juma 02 masuk. Cuman Abang lagi nggak standby. Ya, ntar dulu saya terusin dulu Bu Esti ya. Oke. Jadi siapapun di luar sana memakai akun itu mereka ini plagiat. Mereka ini tendensinya udah fitnah, tendensinya udah pencemaran nama baik. Ini. Untuk Ini Ustaz. Iya Ini. udah paham Bu, tadi kita udah lihat Bu. Jadi ini mau diumumkan dulu ya. Untuk itu teman-teman ya diabaikan saja dan ditinggalkan ruangan itu, nggak usah ditanggapi. Kalau ingin beratensi ya di report aja udah, itu aja. Lanjut. Iya. Aku di Jamba aku bilang dasar kok papa Betul, kampret report aja ngiri. biar tumbang. Kamu ngiri lihat orang Itu sukses. enggak informasi. Udah deh, jangan dibahas itu. Udah selesai. Kembali ke Jadi topik. buat ya umat Kristen nggak usah lah pakai nama kayak gitu atau mengatasin orang lain tuh. Itu nggak boleh tuh. ya. Nah, pada saat dia ngomong kan ditulis nih sama muridnya bernama Markus ya. Jadi mesti pahami dulu, ini dari bahasa Aramaik lalu ditulis gitu. Terus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadinya kayak gini nih, ya.
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah. Ini saya besarin ya. Ya, ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perhatikan, frasa Tuhan Allah, Tuhan yang bernama Allah itu artinya, ya. Jadi tadi saya kasih contoh yang lain, ya. Misalnya dewa Zeus, dewa yang bernama Zeus. Dewi Seruni, dewi yang bernama Seruni, ya. Berarti di sini, ya, LAI mengajar Yesus itu memperkenalkan ada sosok Tuhan bernama Allah. Padahal kalau kita perhatikan, ya, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ini terjemahan bahasa Inggris semua nih, ya. God. Ya. Dari NIV, New Living Translation, English Standard Version, Berea Standard Bible, dan yang lain-lain. Di sini nggak ada satupun yang mencatat nama Allah. Makanya orang Kristen di US, di Eropa, di Australia, itu bingung gitu, kenapa orang Indonesia ini malah menyembah Allah gitu kan. Allah, 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 bahkan ada lagu pujian Allah, Allah gitu. Nggak ada, mereka nggak punya. Di Alkitab mereka nggak ada di sini, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Oke, stop dulu. Di dalam bahasa Aramaiknya, Yeshua ngomongnya tuh adalah Shema Israel, Maria Alaha, Maria Alahan, Maria Kashu. Ulangan 64 coba. Aduh. Ulangan 64 coba Romo. Ya, itu ulangan 64. Kalau kita lihat dari bahasa teksnya adalah Ibrani. Yeshua tidak berbahasa Ibrani. Yeshua itu berbahasa Aramaik. Nah, bahasa Aramaiknya kayak gini. Ya. Markus, ya. Markus 12. Oke. Markus 12 ayat 29, ya. Nah, ini dia. Kalau bahasa Aramaik itu kan dari kanan ke kiri kan, sama kayak Arab sama Ibrani. Iyalah, Di sini bahasa Inggrisnya adalah bahasa serumpun. And Yeshua said unto him, the first from all the commandments, Shema Israel Maria Alahan, ya, Maria Kathu, atau he is one Maria. Ya, Maria itu adalah Lord YHWH, penguasa YHWH. Tidak ada kata Allah ya. Nggak ada kata Allah di sini. Jadi ini beda jauh sekali antara LAI dan penerjemah yang ada di seluruh dunia dan apa yang dikatakan oleh Yeshua gitu. Yeshua nggak pernah memperkenalkan Tuhan yang bernama Allah, tapi sama LAI ini bukan cuma diperkenalkan, ini berulang-ulang gitu ditulis, ada ribuan nama itu di dalam terjemahan mereka. Sehingga umat Kristen kalau ditanya Allah itu apa? Allah itu Tuhan. Itu tadi Pak Eli tadi kan? Pak Eli Ben yang dari NTT kan bilangnya gitu, kita tanya. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan. Nah, itu fatal. Ya. Tapi kita nggak bisa menuduh dia salah. Yang salah ada LAI yang harus bertanggung jawab. Ya, sebagai pembeli produknya itu adalah korban. Ya. Tuh. Ada tanggapan Bro Dani, artinya Bro Dani, lu pakai kata Allah itu di terjemahan lu itu ilegal. Itu Allah ya, itu jadi kita bisa lurus. Allah bukan Allah ya, tapi Allah. Dan tadi aku mau tanggapin sedikit, katanya semua orang-orang Indonesia yang menyembah nama Allah berarti ya lu muslim. Karena menyembah tentang nama Allah itu mau Kristen mau Muslim berarti semuanya kena. Ya lu muslim lah kalau lo mau jujur. Kan menyembah nama Allah, sedangkan Allah itu nggak ada. Itu tadi penjelasan dia seperti itu aku tanggapin. Ya kalau nggak ada ngapain lu Pak? Mengapain dipakai berarti lagi? semua betul. Majukan nama. Ya artinya memang nggak ada pada ini ya. Cuma kan kalau berbicara ini tentang muncul Indonesia gitu. ya berarti Dimungkinin semuanya sama, dong itu.
Gimana? Makanya saya bilang teman-teman yang pakai LAI itu korban. Itu. Bapak tahu istilah ini nggak, Pak? Sinkretisme. Nah, ini Kristen Indonesia, Kristen Arab ini melakukan ini. Ini campur aduk ajaran, ya. Ajaran Yeshua itu ajaran Israel, bukan ajaran Arab. Sinkretisme itu kalau nggak Tapi ini salah itu anu ya Romo ya, paham baru merupakan perpaduan ya, paham baru, aliran baru ya. ya, nah, betul. Nah, ini kita lihat aja deh ininya, ya. Kamusnya nih. Ini kamusnya lagi saya buka cuma loadingnya agak lama, mungkin lagi maintenance ya. Intinya adalah ini berbeda. Kristen di Indonesia di Arab ini berbeda gitu, sama Kristen asli, sama Kristen Jadi di gimana Kristen di aslinya? luar negeri itu. Coba jelasin tentang Kristen aslinya gimana? Kristen asli ya, Hmm. itu kan dimulai dari Yerusalem ya Pak ya. Semua itu mengacu kepada ajaran yang berasal dari rabi yang bernama Yeshua. Oke Pak. Yang hidup dari selama 33 tahun lebih, mengajar dari 26 sampai 30 Masehi. Ini ngajar. Cuma ngajarnya bukan pakai bahasa Arab. Ngajarnya pakai bahasa Aramaik. Ya. Di dalam Aramaik ya, dia mengucapkan kata ini. Saya tulis besar aja ya. Alaha. Nah, murid-muridnya itu menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk ke peninsula Arab ya. Dari abad 1 sampai abad 7 mereka itu berbahasa Aramaik, tapi begitu abad 7 ke sini ya Pak, itu lingua francanya berubah menjadi Arab. Ya, jadi mereka menerjemahkan kitab suci mereka, diterjemahkan, liturgi mereka diterjemahkan, pengajaran mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, pada saat mereka mau menerjemahkan ini, mereka gantinya itu menjadi Allah. Nih, mereka ganti ke Allah. Harusnya mereka ganti itu ke ilah, Pak. Harusnya, ini yang benar. Jadi Kristen yang asli itu Kristen apa itu, Bang? Itu udah dijelaskan tadi itu. Kristen yang asli ya. Kalau kita belajar data sejarah, Bapak cek di sini, Pak, ya. Di Google, ini saya yang buat ya. Bapak ketik aja di sini kekristenan di abad 1. Kekristenan di abad 1, ya. Ini saya yang nulis, Pak. Wiki, ya. Nah, ini. Di sini Protestan belum ada, Mormon belum ada, Gereja Baptis belum ada. Ini tulisan ya. siapa di Wiki nih? Ini saya sendiri yang nulis. Oh. Wiki mah siapa aja bisa masuk ya? Jadi Bapak bisa pelajari asal usul Kristen itu dari mana sih gitu. Itu nggak dari Afrika, nggak dari Yunani, Pak, ya. Tapi ini dari Judaism. Jadi rahim kekristenan itu dari Judaism. Oke, saya tulis di sini. Kemunculan Yahudi Helenistik dan Esseni. Gitu ya. Nah, kemungkinan Yeshua itu dari Esseni ya. Terus muncullah ya. Tadinya itu ada Yahudi Kristen ya. Kan murid-muridnya Yeshua kan Yahudi semua tadinya, tapi akhirnya berkembang nih menjadi Kristen non Yahudi ya, non Yahudi Kristen. Ini berkembang juga. Gitu. Kalau kita lihat dari ini mereka, budaya atau bangsa mereka ini ada yang Yahudi, ada yang non ya Pak. Tapi kalau kita lihat dari aliran, yang namanya Kristen awal itu cuma 3. Itu tadi yang saya bilang, yang buat Alkitab. 1, Asiria Katolik. Ya. 2, Ortodok. 3, Katolik.
Ini udah muncul dari abad 1 nih tiga-tiganya. Dan ini berkembang-kembang, bercabang-cabang, ya. Protestan abad keberapa tadi? Martin Luther 16. Protestan tuh dari sini, ya, abad 16. Ya. Ada gereja baptis, ada akhirnya muncul Calvinis, New Calvinis, ya, Advent, Pentakosta, Oneness Pentakosta yang mengajarkan Jesus only, itu muncul baru di abad 20. Pecahan Katolik. Ini semua itu asalnya tuh dari sini. Sini itu asalnya dari Yeshua, gitu ya. Cuma yang memelihara bahasanya Yeshua ini cuma ini. Jadi oe-oe gitu kan, bayi lahir diajarin bahasa Aramaik atau bahasa Syria. Nih, kalau yang ini ada di wilayah Romawi, makanya mereka ini tidak berbahasa Aramaik ya, mereka berbahasa Yunani. Gitu. Kalau di tengah berbahasa Arab. Aramaik gitu. Yang jadi masalah itu adalah pada saat nih sebagian Kristen lari ke peninsula Arab. Nah, Kristen yang di Arab ini gitu loh, yang nyembah-nyembah Allah, yang mereka sebut Allah itu sebagai pengganti Allah. Ini yang salah Kristen Arab yang melakukan sinkretisme awal. Mereka sebut Allah itu nama, proper name. Ya. Nah, sebelum ke audiens, Romo, kalau Kristen Indonesia baik Katolik maupun Protestan dengan yang lain itu merujuk kemana tadi itu? Iya, kalau di Indonesia kebanyakan kan ini, dari pecahan Katolik kan, Protestan di sini kan. Oh. Ini Protestan ini yang ada 243 ya. Cuma lucunya kalau di Depak, data Depak, Ortodoks juga masuknya ke sini gitu. Harusnya enggak. Gitu. Nah, kenapa saya di waktu saya di Syria itu nggak bisa nih masuk ke Indonesia gitu kan? Karena masuknya ke Protestan. Harusnya adalah yang namanya agama Kristen ya, cabangnya itu cuma 3 atau 4 lah gitu ya. Assyria, Ortodok, Katolik, sama Protestan gitu. Harusnya segini kalau lihat yang benar ya. Kalau lihat yang benar, Ortodok ini terbagi ya. Ada Ortodok Oriental, ada Ortodok Timur, sama Ortodok Old Katolik nih kalau di Indonesia. Atau Katolik sendiri ya, ada namanya LCC. Pernah dengar nggak LCC? Liberal Catholic Church. Sama Romo Beni di mana nih, Katolik apa? Romo siapa? Biantoro, Beni siapa Biantoro itu? Oh, itu di Old Catholic. Di situ ya. Oke. Harusnya begini gitu. Cuman data Depak itu kan cuma 2 ya, Katolik sama Protestan. Jadi yang namanya Ortodok itu larinya ke sini. Saya dimasukin ke sini gitu kan waktu itu. Mau dimasukin ke sini. Terus ajaran-ajaran gereja saya tuh harus harus disamakan sama Ortodok. Ya nggak bisa lah gitu kan. Nggak bisa merger ya? Benar-benar. Iya, diharuskan sama gitu kan, nggak mau saya. Jadi kok jadi ribet sih? Iya, kalau agama dipegang sama negara jadinya ribet. Harusnya itu udah Depak itu bubarin aja gitu kan, udah kembalikan ke masing-masing pribadi. Keberes. Sebenarnya gitu. Depak nggak ngurus, di situ ada dirjennya bro. Iya, di dalam Depak itu kan ada berbagai dirjen. Ini kita ini yang namanya sekolah itu nggak perlu ada pelajaran agama. Gitu. Agama itu nanti atau ekskul aja udah. Itu. Cuma gara-gara ada Depak ini makanya kan, waduh, ini diatur-atur kayak begini gitu kan. Aduh, ribet jadinya nih. Sebenarnya sih no problem itu. Kalau saya sih maunya ya, bahwa tolonglah menerjemah itu yang jujur lah. Itu aja sih. Kalau sebenarnya LAI jujur menerjemah begitu, saya rasa nggak terjadi insiden terlalu dalam selama ini gitu loh. Karena nggak enak banget loh didengar. Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Bapa. Jangan ada padamu Allah lain, tiada Allah selain Tuhan, Tuhan Allah apa gitu.
Yesus adalah Allah, MC Mikana dan kawan-kawan. Udah salah, happy pakai, disalahkan lagi gitu loh dalam penggunaan. Kan gabrol itu, gitu loh. Kenapa sih nggak mau belajar gitu loh? Jujur dikit apa gitu. Ini ada perbedaan ya, ajaran Tapi Kristen memang Arab sama benar ajaran sih Yesua kalau nih ya. Tuhan Allah, Katolik, Allah Ortodok Bapa, atau Anak Allah, Protestan Firman itu Allah, beda Hamba sih. itu Allah, Ada beda ajarannya Allah sedikit semua gitu. gitu ya. Ajaran Yesua ya, untuk Tuhan Allah itu adalah Maria Allah. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar YHWH Tuhan. Allah Ini kayak Bapa. ini kayaknya Allah. cuplikan Yakob Sulistyo nih. Enggak. Kalau Yakub Sulistiwo itu adalah pendeta mesianik ya. Ya. Dia enggak gerejanya enggak ada di abad 1, dia ada baru di abad 21 gitu. Dia pakainya Yahweh. Nah, nama Yahweh itu enggak ada Yahweh. juga di dalam teks manapun Asli. di Alkitab itu enggak ada. Nggak Gitu. ada. Adanya nama Bang Andi, ini udah lama diskusi aja deh. Lamaan. Ya udah sih kalian teman-teman yang mau diskusi silakan. Itu udah ada Jidani, ada Doni. Ya udah. Silakan Dani, apa yang mau ditanggapin? Suruh tanggapi nggak mau. Ya, Memang tinggi ilmunya ini. Kalau aku memang sih benar Kristen Ortodok, Kristen Katolik dan Kristen Protestan memang sih perbedaannya itu pasti ada itu. Oke. Dan aku udah paham tentang penjelasan ini karena dari tadi ya mungkin tujuannya ke situ sih. Jadi nggak perlu lagi aku bertanya itu. Jadi udah sadar ya, jangan pakai kata Allah lagi ya. Enggak, karena aku jujur aku gereja Katolik sih. Karena kalau merujuknya pada ke lain itu Katolik juga pakai terserah. lagi, bro. Jadi yang kalian ininya bukan inilah sih, tapi namanya Protestan atau lain sebagainya itu hak kalian lah itu. Oke, weh. Udah. Kayaknya Mbak Dani ini Oke, teman-teman Bro, Tapi kalau mau dapat Doni silakan Doni. Bro Doni mau bicara silakan. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam Romualdo, Bang Ya, Kipli, malam, gimana Pak Doni. sehat? Ya, Bang Handi gimana Bang Handi? Sehat. Lanjut tanggapi aja tuh sekaligus Siap, diskusi. Jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Aldo ya, saya sih masih lihat tadi sebentar aja ya, barusan tadi saya lihat tadi itu. Jadi kalau memang seperti itu ininya, kalau itu kan dari ini ya, dari Kristen ini ya, dari Yesua tadi ya. Jadi kalau ke masalah sejarahnya yang di Arab itu, Kristen Arab itu gimana itu Pak? Oh, jadi bosannya seolah-olah kan sekarang itu yang disalahkan itu adalah LAI menerjemahkannya. Nah, apakah juga sebelum Islam ada di sana sudah ada yang pertama menggunakan kata Allah itu sebenarnya dari Kristen sendiri apa dari Muslim sendiri? Kira-kira seperti itu, gimana sejarahnya gitu? Yang menggunakan kata Allah itu ya, itu tentunya adalah umat atau masyarakat peninsula Arab, Pak, yang menyembah ada berbagai ilah di peninsula Arab. Salah satunya atau yang tertinggi itu disebut Allah. Namanya Allah. Atau mereka bilang Allah. Oh, berarti sampai sekarang ini pun berarti yang digunakan umat Muslim itu juga berarti kayak gitu juga ya? Berarti ngambilnya dari sana Iya, ya? iya, sama. Tadi Kan dari mana Islam Pak? itu lahirnya di abad 7 ya. Nah, kekristenan masuk ke Arab ya, itu kan mulai dari abad 1 udah masuk, Pak. Nah, kalau gereja Assyria sendiri itu kan masuknya itu ke Irak gitu kan. Nah, kalau yang ortodoks Syria ya dan yang lain-lain itu masuk ke peninsula Arab yang lain, Pak, ke wilayah yang lain. Akhirnya juga berbaurlah sama masyarakat yang tadinya itu menyembah sosok Tuhan tertinggi yang mereka sebut Allah itu. Nah, mereka ya, maaf Aldo, itu saya potong dulu. pada Itu saat ilah-ilah itu maksudnya itu berbentuk apa itu? Bahasanya itu dewa kah atau apakah gitu loh, ilah-ilah ini? Tolong lebih spesifik gitu loh. Iya, Bisa nggak? bisa Biar aja. semua juga Ini biar semua juga terang benderang gitu loh. Maksud saya. Biar sampai hari ini apa yang disembah Iya. itu gitu.
ya yang namanya dewa apa masyarakat pagan pada dulu kala ya Pak ya. Itu namanya Pantheon of Gods, itu ada dewa, ada yang disebut dewa langit, ada yang disebut dewa bulan, ada yang disebut dewa ini, dewa itu ya Pak. Itu hal yang wajar, bukan hanya ada di peninsula Arab ya, di Yunani ya, di Babilonia, Mesir itu juga ada. Nah, kalau di peninsula Arab ya, misalnya ini ya, Jack Finnegan ya, dia menyebut kalau Allah itu ya, while Allah is best known as the principal god of Mecca, he was also worshipped in other places throughout Arabia. Jadi dia adalah ilah, salah satu ilah di Mekah ya, dan ilah yang utama di sana untuk disembah. Nah, kalau kita pelajari lebih jauh ya, ini adalah dewa langit ya, dewa yang tertinggi pada saat itu. Nah, dianggap ya, Allah ini bisa menggantikan kata Allaha di dalam Aramaik karena ya abad 1 sampai abad 7 Kristen yang ada di peninsula Arab itu berbahasa Aramaik, Pak. Oh gitu ya, ya. Jadi berarti kolerasinya ke sejarahnya, kita bicara sejarah ya, kita nggak ada mau mendiskreditkan agama manapun. Tapi menurut saya itu untuk kolerasinya ke umat muslim sendiri yang pengen hari ini yang ini, ada kolerasi nggak ke yang dulu itu, atau itu beda gitu loh, kira-kira menurut Bapak aja nih. Tapi kita nggak boleh mendiskreditkan ini ya, agama tertentu ya, maksudnya ada kolerasi nggak sih gitu aja ya. Yang pengen saya tahu sejarahnya ya, kita bicara sejarah ya, tentunya ada korelasinya gitu, karena sosok namanya itu sama, cuman siapa Allah bagi umat Islam itu berbeda sama masyarakat pagan. Yang disembah oleh Islam sekarang adalah sosok Allah yang ajarannya ada di dalam Quran dan hadis. Sama seperti ya. Ini kalau kita baca data sejarah, bentar ya. Ini terlalu melebar ini Romo, bukan nggak mau membahas ini. Gini aja, kita ambil outputnya aja sekarang gitu ya. Ini kita bahas, kita bahas terjemahan LAI ini. Jangan langsung kepanasan dulu Bang Andi, sabar dulu, santai dulu lah. Kita dengar dulu Romonya dulu, nggak apa-apa. Kan saya bilang kan saya nggak ada agama. Nggak ada ini urusan membahas itu, karena nggak nyambung gitu loh. Ini udah dibahas. Ini kan sejarah, dibuktikan sama sejarah Bang Andi. Sejarah, gitu loh. Stop dulu ya. Dibuktikan sama sejarahnya, yuk, silakan. Kalau ada orang bisa membuktikan kata Allah itu adalah ada sembahan atau ada pagan yang diberi kata Allah itu, saya bayarin lah. Saya sekolahin anaknya kemanapun gitu loh ya. Kalau ada yang bisa mendapatkan liturgi itu. Sabar Bang Adi, sabar. Ini lagi dibahas. Yang kita mau bahas sekarang adalah bahwa terjemahan LAI ini apakah menerjemahkan jujur atau tidak. Ini yang kita mau bahas dari tadi. Kalau mau sejarah, kenapa sih kalau mau menerjemah itu, sebentar Romo ya, sebentar Romo, kalau mau menerjemah itu kenapa mesti harus mengais-ngais ke dunia lain gitu loh. Itu satu. LAI kalau mau menerjemah itu nggak usah nengok ke Arab, nggak usah nengok ke Sulawesi Selatan gitu loh. LAI kalau mau menerjemah dengan jujur, nengok aja ke original teks. Satu, jujur, terpercaya, tanpa tendensi apa-apa, tidak ada misionarismenya di sana gitu loh. Itu baru penerjemah yang jujur. Iya, ini lihat Al-Quran akan menerjemah, tidak pernah menengok kepada siapapun. Sejarah aja loh, kalau emang nggak benar nggak ada sejarah yang dibahas di sini, yang outputnya. Kalau mau membahas sejarah, nanti ya itu topik berbeda. Yang kita bahas sekarang adalah penerjemahnya jujur atau tidak. Jangan dibelokin dong, gitu loh. Ini Bang Andi, kalau memang tinggal sesuai dengan dari Romo ini silahkan disanggah, nggak apa-apa gitu loh. Kita kan cuma pengen kebenaran dari sejarah aja, dulu gitu loh. Doni, kamu nggak mau ikuti saya? Takut. Cek, sebentar dulu. Gitu loh. Ini yang dibahas adalah LAI gabrul gitu loh, menipu Anda semua ini loh. Kamu ini mau ditimpuk ilmu kok kamu tertipu oleh LAI, kau korban oleh LAI, tapi kamu nggak mau dengerin gitu. Ini Romo kan mau ngasih sejarah nih, pengen dibuktikan dulu gitu aja, santai gitu loh Bang Handi. Ya nanti dulu, ini dulu mau dibuktikan gitu loh.
Kalau mau dikupas Kristen silakan dikupas juga semuanya. Jadi kita Tidak ada yang mau terang-terang gitu ngupas loh. ini akademik, kritik teks yang dibahas, kritik teks Iya, gitu makanya loh. ini kan kasih kesempatan Romualdo buat menjelaskan dulu, santai aja lah. Kita kasih Apa yang mau dijelaskan? Nah ini bukan mau dijelaskan nih, silakan Romo. Masalah apa? Jam dulu. Ini masalah korelasinya tadi, silakan Bang. Korelasi apa? Nanti Bang Andi, nanti izin ya share data bagaimana dari literatur Islam dan Kristen Syria juga, dan itu ya sama-sama biar mungkin Ya habis-habisan nanti kalau buat itu yang lain butuh juga. waktu sampai ini sampai jam 4 pagi kalau itu dibahas. Kita Nah. mau ambil outputnya saja gitu loh. Santai aja Bang Handi kan masih. Oh ya, aku mau turun dulu ya, mau Sore ini, turun lah. silakan, kopi silakan. dulu. Iya, iya. Jadi sekarang Oke, kita silakan. ambil aja. Ini bukan masalah santai gitu loh. Ini kita ambil outputnya aja, udah dibahas tadi bahwa siapa yang penipu menerjemah, siapa yang pelagiat penerjemah gitu loh. Kenapa takut sih bahas LAI? Anda ini korban loh. Kita tidak takut. Ini Ya bahas udah, kita sejarah- bahas sejarah itu. yang dibuka dulu, silakan. Siapa yang mau membahas sejarah gitu loh. Ini Romo yang mau bahas dulu, ditulis itu, santai aja. Ih, ngamuk. Bukan ngamuk, bro. Kamu pindahkan topik. Kipli aja santai kok. Kamu abang pindahkan lagi ngegas. topik gitu loh. Kok pindahkan topik? Enggak, saya pengen kita semua tuh pengen tahu aja yang benar yang mana Tahu sih apa? sejarahnya. Tahu apa? Ini Kamu bisa sejarah- baca, kamu Romo ngerti. jelasin dulu silakan. sejarahnya sampai tuntas Iya. dulu. Sejarah apa? Karena Oke, baik. Romo membawa Ya sejarah silakan. dan Nanti habis ini Romo silakan juga nanti bagaimana sejarah Kristen yang berdarah-darah itu juga ya. Saya akan tampilkan datanya ya. Oke, silakan. Jangan kemana-mana, dengerin nanti sejarahnya. Gue ungkap di sini ya. Oke. Oke. Ya, rekan-rekan pahami dulu ada satu kata yang penting pada saat kita belajar sejarah yaitu demitologisasi. Ya. Berasal dari kata mitologi, ya. Ini demitologisasi itu artinya adalah menyerap ya ajaran dari budaya lain, dari agama lain masuk ke dalam agama kita, tapi dikosongkan dulu artinya lalu dimasukkan makna yang baru. Itu demitologisasi. Saya ulang ya. Demitologisasi adalah Sebentar Ustadz Unggul naikin dulu dong, gantian sama Dani katanya. Iya, iya, Bunda Rama, mohon maaf ya. Bunda Rama, pakai. nanti dinaik lagi. Turun aja, aku yang turun aja, mau mandi dulu. Ya udah, lanjut Romo, lanjut. ya. Jadi arti demitologisasi itu artinya adalah menyerap ajaran dari budaya atau agama lain untuk Ini cuma dimasukkan dibahas ke sejarah agama kata Allah loh ya, sejarah kata Allah Romo. Yang jangan banyak kata yang dibahas, sejarah kata Allah. Silakan. Ya kok jadi Ya, Bang Handi yang ini karena biarkan ini aja ada dulu dia. kaitan Soalnya sama kebenaran waktunya Arab. lama gitu kan. Enggak, silakan. Kamu Doni, Kopior, ini Pak tadi Aldo kita ini- bahas sebentar. Dengerin. Ini tadi kita bahas kata Allah saja. Iya. Jadi Mendingan Pak Aldo buka room, udah kamu masuk ke sana Doni. Kita buka ini, kita tengok kata Allah ini dari mana. Jadi kepanasan semuanya. Ih, santai aja. Kau pindahin topik Doni. Kamu nggak mau diatur. Nanti kalau mau Kristen juga nanti dibahas, silakan dibahas sampai kuliti semuanya, nggak apa-apa. Berarti kita terang benderang. Ini yang bahas Kristen siapa? Yang bahas Kristen siapa? Enggak, silakan lanjut Romo. Gini Mau aja saya dengarkan ya. itu. Mungkin kita bisa stop dulu di sini. Ya, ini udah, ini kita Iya. masih cooling down ya. Nah, yang bahas Kristen siapa sih? Orang membahas kata Allah kok. Mungkin bisa raise isu yang lain aja. Saya juga harus ini nih undur diri ya. Enggak. Nih, Ini Romo, ini kita bahas Saya kata juga Allah undur dari diri, tadi. Romo. Saya juga undur diri Udah Romo. dari Sama. tadi. Saya naik Undur diri dulu. Iya. Ntar dulu dong. Jangan undur diri dulu Romo gitu loh ya. Sekarang ini satu contoh aja nih. Satu contoh dulu Romo ya. Gitu loh ya. LAI ini mengambil kata Allah dari mana? Dia dari Kristen Arab, dia bilang. Oke, Kristen Arab. Apakah di original teks Bible itu Hebrew sama Yunani ada akar kata Allah? Nggak ada. Oke, kalau begitu LAI maling. Jadi Korbannya si Doni. kalau Dia kita kan lihat dia kan ya, ngambilnya dari bahwa- Kristen Arab. Oh, maling sih kan dari Kristen Arab, bukan dari umat Muslim. Kristen Arab itu sumbernya dari mana? Lah, ya Kristen Arab dia orang Arab lah sumbernya. Nah, sumber Alkitabnya Kristen Arab itu bahasa apa? Bahasa Ini kalau kita Aramaik. baca ya Allah Wikipedia ini saya juga yang melakukan Aduh. penyuntingan. Jadi rekan-rekan Makanya gue bilang LAI laporin Anies Lebes ke polisi, gue berani. LAI itu maling gitu loh. Nih, gue live di YouTube gue nih. Dia
dia kan ngambil Gua live di YouTube gua, laporin Andi Selebes ke polisi. Elai ini penipu. Menipu Kristen Indonesia. itu Gitu ya. Udah nih dengerin gua nih. Gua live nih di YouTube gua. Elai itu penipu. Gitu loh. Dengar Bang Andi, dengar. Pamit ya. Bung Blokir, terima kasih atas waktunya rekan-rekan Muslim dan Kristen. Maaf, saya cuma share sejarah aja di sini, oke? Next time saya masuk lagi di sini. Oke, saya pamit ya, mari. Oke.